Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal ulangan materi listrik arus arah yang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 6 ohm, dan tegangan sumber atau VS itu 24 volt, tentukanlah tegangan listrik pada resistor R3. Baik, diperhatikan dan dipahami. Yang ditanyakan adalah tegangan listrik pada resistor R3. Berarti tegangan yang ada di sebelah sini, antara ujung-ujung R3, ujung yang kiri maupun ujung yang kanan. Untuk mencari tegangan atau V dari hukum Ohm, kita perlu arus dan hambatan. Kita perlu arus yang mengalir di R3 dan hambatan di R3, I3 dan R3. R3 kita sudah ketahui di soal. Masalahnya kita belum tahu I3. Nah, karena itu kita harus cari tahu dulu. Yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana aliran arus dalam sistem rangkaian ini. Arus itu kan mengalir dari baterai yang kutub positif, dari sebelah sini yang garis panjang, kemudian keluar ke kiri, naik, terus bergeser ke kanan. Nah, di percabangan ini akan terpisah, ada yang lewat R2, ada yang lewat R3. Kemudian nanti akan menyatu lagi di sini dan besarnya sama dengan yang di sebelah R1 atau tempat keluarnya tadi. Keluar, kemudian melewati percabangan, terpisah menjadi 2, kemudian bergabung lagi di cabang yang ini dan kembali dengan besar yang sama seperti di R1. Begitu. Nah, karena itu kita perlu mencari tahu dulu arus yang ada di R1, karena kita nanti mau mencari pembagiannya yang ada di R2 dan R3 berapa. Nah, untuk mencari arus di R1 atau arus sumber atau arus total, ini kan kita berarti perlu mencari tahu tegangan total dan hambatan totalnya. Dari hukum Ohm juga, I itu sama dengan V dibagi R. Karena I total, maka V dengan R nya juga yang total. V total ini adalah V sumber, maksudnya yang ada di baterai. Ini adalah tegangan yang paling besar, atau tegangan totalnya itu VS 24 volt. Berarti sudah ada. Yang belum ada adalah R total. Jadi kita cari tahu dulu R totalnya berapa. Jadi perlahan ya, kita satu-satu, bertahap. Makanya mengerjakan soal fisika itu jangan terburu-buru, per tahap. Apa yang diperlukan dicari, apa yang diperlukan dicari gitu. Ya, kita cari tahu R total dulu. Ada 3 hambatan, R1, 2, dan 3. Yang kita selesaikan dulu adalah R yang paralel di sini. Biar bisa diselesaikan R2 dan R3 kita selesaikan dulu. R paralel atau RP. Untuk mencari resultannya kan kita pakai persamaan yang ini, yang seper-seper. 1/R2, R2 nya itu 3, kemudian R3 nya adalah 6. Kita samakan penyebutnya jadi 6. 3, 1 berarti ini 2, ini tetap 1. Ketemunya 3/6 atau 1/2. Nah, ini masih 1/RP. Kalau yang ditanyakan RP berarti yang di bawah berarti 2 ohm. Nah, rangkaian ini sekarang sudah disederhanakan. RP itu jadi bentuknya jadi seperti ini sekarang.
seolah-olah sama seperti rangkaian ini. Jadi R2 dan R3 sudah menyatu atau digantikan oleh satu resistor yang nilainya sama. Jadi seolah-olah R2 dan R3 bergabung menjadi ini RP. RP itu kan resistor pengganti. Maksudnya ketika R2 dan R3 ini digantikan oleh satu resistor yang senilai, maka nilainya itu adalah 2 ohm. Padahal di sini 3 dengan 6. Tapi ketika dirangkai paralel, ini sama dengan satu buah resistor yang nilainya 2 ohm ini. Gitu. Jadi R1 tadi di soal 4 ohm dan RP 2 ohm. Maka R total ini atau R seri, karena tinggal di seri saja, tinggal ditambah R1 ditambah RP yang sudah kita cari tadi, 4 dengan 2. Jadi totalnya RS itu adalah 6 ohm. RS atau R total itu ya, R total sudah ketemu. Tadi tujuan kita kan mencari I total ya. Berarti kita kembali ke sebelah sini. V total tadi 24, kemudian R total sudah ketemu 6 ohm. Jadi I total adalah 4 ampere. Ini arus total yang mengalir di sumber yang melalui kabel sebelah sini sampai di R1. Nah, menurut hukum 1 Kirchhoff, arus yang melewati cabang kan akan terpisah, tapi jumlahnya itu yang memasuki cabang akan sama dengan jumlah yang keluar cabang. Maka arus yang di daerah R1 ini besarnya masih sama-sama 4 ampere. Yang di R1 juga berarti 4 ampere. Begitu. Di sini 4 ampere. Kemudian terbagi menjadi 2. Yang di atas ini 3 ohm, yang di bawah 6 ohm. Hambatannya yang atas 3, yang bawah 6. Dari hambatan ini kita tahu bahwa arus yang mengalir di R3 pasti lebih besar daripada di R3. Arus yang mengalir R2 pasti lebih besar. Nah, tapi persisnya berapa, tepatnya berapa, kita lihat dari perbandingannya. Coba. Ini 3, yang R3 6. Nah, sampai di sini masih bisa diikuti nggak ini? Coba. Jadi lumayan panjang, harus tenang ya di sini. Kalau sudah mulai hangat sudah saya sediakan es di bawah biar agak dingin. Agak lama memang, tapi yang penting kita tenang, diselesaikan dengan pikiran yang dingin, insya Allah semuanya selesai. Kita lanjut dulu ke bagian mencari pembagian arusnya. Pokoknya tujuan akhirnya kita mencari arus I3. Nah, kita sudah hampir sampai di tujuan. Baik, perbandingan I2 dengan I3. Kita mencari I3, tapi dari perbandingan I2 dan I3 yang ada di rangkaian cabang ini. I kalau dari hukum Ohm kan V dibagi R. Berarti ini V2R2 banding V3 dan R3. Kita masukkan V2 dengan V3 ini kan besarnya sama. Ini coba dari rangkaian sifat dari rangkaian paralel, tegangan yang ada di R2 dengan R3 itu besarnya sama. Jadi perbandingan V2 dengan V3 ini bisa kita anggap besarnya sama atau sama-sama kita sebut V saja. Jadi V2 dan V3 ini besarnya sama, kita tulis V saja. Jadi V dengan V ini sama dengan 1. Maksudnya perbandingannya karena sama, jadi seolah-olah 1:1 begitu. Jadi ini 1 dibagi 1 per R3. Jadi I2 banding I3 itu sama dengan 1/2 R2 dibanding 1/2 R3. 1/2 R2 itu 1/3, 1/2 R3 itu 1/6. Kita sederhanakan perbandingan ini, jadi keduanya dikalikan dengan
6 kali sepertiga itu 2. 1/6 kali 6 1. Nah ini biar lebih sederhana, biar tidak perperan, perbandingannya adalah 2/1. Jadi I2 banding I3 itu 2/1. I2 2 kalinya I3, begitu istilahnya. Nah kita mencari I3, berarti perbandingannya adalah 1/3. 3 ini dari mana? 3 itu dari totalnya, 2 dengan 1. Jadi I3 itu besarnya adalah 1/3 dari arus totalnya. Arus totalnya kita tadi sudah temukan 4. Jadi I3 itu sama dengan 1/3 kali 4, atau 4/3 ampere. Nah, jadi sudah kita temukan I3 nya adalah 4/3 ampere. Nah, kita kembali ke tujuan yang awal tadi, mencari V3. Mencari V3 perlu I3 dan R3, dan sekarang sudah ketemu I3 nya. Berarti V3 itu sama dengan I3 kali R3. I3 nya adalah 4/3. R3 nya tadi di soal itu 6 ohm. Berarti ini dibagi 3, 6 bagi 3, 2 kali 4, 8 volt. Ya, jawabannya 8. Begitu. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan adalah R2, ya berarti kita harus cari I2. Ini tambahan ya. Jadi misalkan yang ditanyakan adalah V di R2, berarti kita perlu tahu besar I2. I2 itu tadi kan perbandingannya 2/1. Berarti 2 kali lebih besar daripada I3. Berarti 4/3 kali 2 atau 8/3 begitu. Nah, ini kita tulis yang lebih ilmiah, berarti 2/3 dari perbandingan kan 2, totalnya 3. 2/3 dari I total. Itu kan tadi 4. 2 kali 4, 8/3 gitu. Jadi kan I2 ini 2 kalinya I3, 4/3, yang I2 8/3. Terus V2 berarti I2 dikali R2. I2 nya adalah 8/3 dan R2 nya itu 3. Jadi 3 dibagi 3 jadi habis, maka sama 8 volt. Nah, ini jadi kalian mengetahui bahwa di rangkaian paralel tadi kan sifatnya itu punya tegangan yang sama di setiap cabangnya. Ini di cabang yang atas dengan cabang yang bawah ternyata sama-sama 8 volt. Begitu. Misalkan lagi yang ditanyakan adalah R1. Tegangan di R1 berarti ya sama. Kita tulis di sini saja. V1 atau tegangan di R1 berarti kan I1 kali R1. I1 besarnya itu 4 ampere. Karena ini masih belum memasuki persabangan, besarnya itu sama dengan I total. Itu sifatnya. Jadi kalau masih rangkaian seri, arus itu kan sama besar. Berarti ini I1 sama dengan I total, yaitu 4. R1 itu besarnya adalah 4 ohm. Jadi V1 itu tegangannya adalah 16 volt. Nih V1. Yang ternyata kalau dijumlahkan V1 dengan V yang dirangkaian paralel itu 16 dengan 8 itu sama dengan 24, yang berarti adalah tegangan dari baterai. Jadi di ujung sebelah sini dengan ujung sebelah ini jumlahnya adalah 8 volt. Jadi yang atas cabang atas 8, yang cabang bawah 8 ini tidak dijumlahkan jadi 16, tapi beda potensial di ujung cabang yang sebelah sini dengan cabang sebelah sini itu 8.
Jadi 8 di rangkaian paralel dan di R1 itu 16. 16 tambah 8 24. Dan ini sifatnya selalu seperti itu, sama dengan tegangan di baterai. Demikian, mudah-mudahan dari video ini bisa dipahami dan bisa untuk menjawab berbagai macam persoalan. Tadi sudah diterangkan tentang V1, V2, dan V3, kemudian arusnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.